Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai fenomena bagaimana Gen Z memilih brand berdasarkan rekomendasi TikTok. Berikut nama anggota kelompok kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Zinilman Mulya, dan ada rekan-rekan anggota kami, Fauzia Rismala, Tatang Nur Hasan, Helmi Nasrullah, dan Nabila Putri Rahmawati. Berikut adalah latar belakangnya, yaitu generasi Z merupakan generasi yang aktif menggunakan media sosial, khususnya di TikTok, sebagai sumber informasi dan referensi dalam memilih brand. Rekomendasi produk melalui konten ulasan, testimoni, dan influencer di TikTok dianggap lebih autentik dibandingkan iklan konvensional. Konten yang viral dan menarik mampu mempengaruhi persepsi serta keputusan Gen Z terhadap suatu brand. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana rekomendasi TikTok mempengaruhi proses pemilihan brand oleh generasi Z. Baik, di sini saya Tatang Nur Hasan akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Ada infografis. Infografis kita yaitu ada profil responden. Di sini profil respondennya itu yang pertama ada perempuan 64%. Jadi yang kebanyakan melihat TikTok itu adalah perempuan sekitar 64%. Baru setelah itu ada laki-laki 36%. Dalam rata-rata usia kebanyakan 17-21. Jadi dapat dikatakan yang melihat konten review produk adalah generasi Gen Z. Setelah itu temuan utama kita adalah TikTok yang awalnya diciptakan untuk media hiburan, sekarang itu menjadi review produk. Temuan ini kita temukan pada penyebaran kuesioner yang dilakukan, menemukan 46,7% melihat TikTok itu untuk melihat review produk. Kemudian baru setelah itu ada hiburan 36,7%. Nah, setelah itu barulah konten viral sangat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli dengan persentasenya 47%. Jadi dari infografis tersebut sangat-sangat memberikan informasi bahwa perilaku konsumen Gen Z ini benar-benar sekali pada zaman sekarang ditujukan dengan persentase yang telah kita cari dari penyebaran kuesioner itu. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya akan menunjukkan salah satu video dari kelompok kami. Pernah nggak sih kamu bilang cuma scroll TikTok sebentar, tapi ujung-ujungnya malah check out barang? Ini kayak lagi viral deh. Lihat komentarnya ah. Kayaknya komentarnya bagus-bagus deh. Gue check out ah. Kalau satu produk sering muncul di FYP, rasa penasaran pun muncul, dan dari penasaran berujung ke pembelian. Oh ya, gue lupa. Gue lagi nyari barang yang gue butuhin. Oh ini nih lipstick yang lagi gue butuhin. Gue check out ah. Yeay, udah gue check out, tinggal tunggu barang dateng deh. Nah, dari video ini menggambarkan kebiasaan Gen Z yang awalnya membuat TikTok hanya untuk hiburan, namun saat scroll FYP mereka terus disuguhi konten review produk, unboxing, hingga testimoni jujur dari kreator. Paparan berulang ini menumbuhkan rasa penasaran dan kepercayaan terhadap suatu produk atau brand. Nah, akhirnya tanpa banyak pertimbangan panjang, Gen Z langsung terdorong untuk melakukan check out. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai etalase digital, tempat Gen Z mengenal, menilai, dan membandingkan brand melalui pengalaman orang lain. Dengan demikian, video ini menegaskan bahwa TikTok telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan Gen Z. Aktivitas sederhana seperti scroll FYP bisa berubah menjadi pengalaman, menemukan brand baru, dan mendorong keputusan beli. Nah, rekomendasi yang muncul secara natural membuat Gen Z lebih percaya dan merasa dekat dengan produk.
Sehingga TikTok tidak hanya mempengaruhi apa yang mereka tonton, tetapi juga apa yang akhirnya mereka pilih dan beli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Salomon. Teori Salomon, konsumen mencari informasi dari sumber pribadi seperti teman atau keluarga, dan semakin sering digunakan dan didapatkan dari ulasan daring atau media sosial guna mengurangi ketidakpastian sebelum terjadinya pembelian tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi terlebih dahulu dari berbagai sumber untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko sebelum terjadinya transaksi, terutama sumber pribadi seperti teman dan keluarga yang dianggap lebih akurat dan kredibel, serta sumber publik yang kini menjadi dominan, yaitu bisa berupa ulasan daring, rating produk, dan media sosial, karena memungkinkan konsumen itu memperoleh pengalaman dari penilaian nyata pengguna lain. Jadi semakin sering dan konsisten informasi tersebut diterima, maka tingkat kepercayaan konsumen semakin meningkat, sehingga keputusan pembelian dapat dilakukan dengan lebih yakin lagi. Hasil analisis yang dihubungkan dengan teori TikTok yang digunakan sebagai konten hiburan dari fakta di lapangan lebih banyak penggunanya melihat review produk. Hal ini sangat berhubungan dengan teori Salomon, namun menggunakan media TikTok. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa TikTok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara Gen Z memilih brand. Rekomendasi yang bersifat autentik dan berbasis pengalaman pengguna lebih dipercaya dibandingkan dengan iklan tradisional. Oleh karena itu, brand perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakter Gen Z, yaitu dengan menghadirkan konten yang kreatif, jujur, dan relevan di TikTok agar mampu menarik minat dan membangun hubungan dengan konsumen.